Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilda Sukma, NIM 22020088, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Video presentasi sederhana ini saya buat demi memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu saya, yakni Dr. Hanif Al-Qadri, SPD. Judul materi kali ini yaitu Analisis Peluang dan Ide Wirausaha. Saya berharap teman-teman mahasiswa semuanya akan memiliki satu analisis yang cukup peka dan tajam terkait analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha, termasuk ide dan gagasan dalam berwirausaha. Baiklah, kita mulai dari analisis peluang. Pengertian analisis usaha. Peluang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesempatan ruang gerak baik dalam bentuk konsep maupun dalam bentuk abstrak, tahun 1998. Sehingga peluang wirausahaan dapat diartikan kesempatan pasti yang bisa didapatkan seseorang atau lebih dengan mengandalkan potensi diri yang ada serta memanfaatkan berbagai kesempatan atau peluang yang dengan segera diambil. Kemudian, apa yang harus kita perhatikan dalam analisis peluang, yaitu analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis, apa saja sebenarnya yang terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Selain itu, secara tidak langsung akan muncul dua istilah, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Internal akhirnya lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi, dan lingkungan eksternal adalah lingkungan dimulai tak kondisi-kondisi atau situasi yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi. Kemudian tujuan analisis peluang usaha. Analisis usaha dibuat untuk menentukan strategi bisnis yang tepat. Tujuan lainnya pun tidak kalah penting. Ini penjelasannya. Yang pertama yaitu mencegah kebangkrutan usaha. Bangkrut adalah salah satu risiko yang sering menghantui para pengusaha. Bangkrut artinya usaha Anda tidak beroperasi lagi karena kerugian yang dialami terlampau besar. Supaya kebangkrutan tidak terjadi, analisis peluang usaha adalah kunci awal yang perlu Anda dapatkan di pintu pertama dimulainya usaha. Kemudian yang kedua yaitu memiliki gambaran tentang nilai produk. Kita juga bisa memiliki gambaran apakah produk yang dimiliki oleh perusahaan bisa diterima baik oleh publik atau tidak. Kemudian yang ketiga, menentukan pemasaran yang tepat. Setiap usaha pasti memerlukan pemasaran agar bisa dikenal oleh calon konsumen. Setiap produk memiliki jalan promosinya sendiri, jadi tidak bisa disamaratakan. Anda perlu mengenal produk dengan baik untuk menentukan bentuk promosi yang pas. Kemudian yang keempat yaitu memahami persaingan di pasar. Analisis usaha juga akan membantu Anda dalam menemukan siapa saja pesaing kita. Lalu strategi apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi para pesaing itu? Persaingan pasar memang tidak terhindarkan, tapi pasti kita jadi semangat berbisnis karena itu. Kemudian yang kelima, mengetahui bahwa usahanya layak untuk dijalankan. Ketika hal-hal yang di atas sudah kita temukan jawabannya, kita pun akan paham bahwa usaha atau proyek yang hendak kita jalankan itu memang layak untuk dieksekusi. Karena kita tinggal mencari sumber daya manusia yang ahli untuk membantu kita dalam menjalankan rencana-rencana kita itu. Kemudian metode analisis peluang usaha yang bisa digunakan. Pertama, analisis SWOT atau SWOT. Analisis ini membantu kita dalam menemukan kekuatan, kekurangan, peluang, dan ancaman. Analisis ini dibagi menjadi faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kekurangan usaha, lalu faktor eksternal yang berkaitan dengan peluang usaha dan ancaman, seperti yang telah kita bahas tadi. Kemudian kita bisa memulai analisis SWOT dengan menjabarkan apa saja kekuatan bisnis,
kemudian kekurangan. Kita perlu memerlukan riset mendalam untuk menemukan peluang dan ancaman karena berkaitan dengan bagian eksternal usaha. Kemudian yang kedua, analisis 5W1H. Biasanya analisis ini digunakan untuk menulis berita, tapi kita juga bisa menggunakannya untuk menganalisis bisnis secara akurat. Analisis ini mungkin yang paling sederhana. Analisis ini terdiri dari pertanyaan yang perlu kita jawab, dimulai dari what, where, when, why, who, dan how. Misalnya kita bisa memulainya dari bisnis apa yang kita dirikan, kapan bisnis itu kita dirikan, mengapa kita mendirikan bisnis itu, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menggunakan business plan. Analisis ini dijamin akan membantu kita untuk mendirikan usaha yang terarah, apalagi jika kita ingin meraih dana dari pihak luar. Tidak hanya kita, orang lain pun perlu menganalisis bisnis yang ingin kita jalankan. Business plan yang tersusun rapi akan membantu kita menemukan investor yang bersedia menjalankan dana pada kita. Komponen di dalam business plan cukup banyak, karena kita juga perlu untuk memproyeksikan bisnis yang kita jalankan di masa depan. Kemudian yang keempat, studi kelayakan usaha. Ada lagi analisis peluang usaha yang disebut dengan studi kelayakan bisnis. Analisis ini diperlukan oleh kita yang baru mendirikan usaha. Di sini kita akan mencari tahu apakah ide bisnis yang kita buat itu benar-benar bisa diaplikasikan atau tidak. Studi ini mudah juga dilakukan untuk pebisnis mula. Jadi coba saja dulu, siapa tahu potensi ini pas untuk kita sebagai pebisnis pemula. Kemudian kita masuk ke ide wirausaha. Pertama, pengertian ide kewirausahaan. Ide menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran berbagai gagasan untuk meraih tujuan. Anonim 2012. Sedangkan kewirausahaan menurut Drucker adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Menurut salah satu ahli, yakni Thomas W. Zimmer, kewirausahaan merupakan penyerapan kreativitas dan inovasi, memecahkan masalah dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Sehingga dapat disimpulkan arti ide dalam konteks kewirausahaan adalah gagasan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda sebagai sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Kemudian yang kedua, kita masuk yang kedua, yaitu sumber ide peluang kewirausahaan. Yang pertama yaitu pengalaman pribadi. Dasar utama ide awal adalah pengalaman pribadi, baik saat bekerja maupun di rumah. Pengetahuan yang didapatkan dari pekerjaan yang terakhir maupun yang sekarang seringkali membuat seseorang untuk melihat kemungkinan memodifikasi produk yang telah ada, memperbaiki pelayanan, dan aplikasi konsep dalam lokasi yang berbeda. Kemudian, minat atau hobi. Kadangkala, minat tumbuh di luar tugasnya sebagai minat dan menjadi bisnis. Seseorang yang memiliki satu minat hobi terhadap suatu bidang tertentu akan melahirkan suatu ide untuk melahirkan usaha yang terkait dengan hobi tersebut. Kemudian penemuan secara tidak sengaja melibatkan sesuatu yang disebut serendipitas atau kemampuan menemukan sesuatu, atau sejenis kemampuan untuk membuat penemuan yang diinginkan secara tidak sengaja. Kemudian yang keempat, pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Sebuah ide awal dapat muncul dari percobaan yang dilakukan oleh wirausaha untuk menemukan ide baru. Usaha pencarian sedemikian rupa dapat membangun karena dapat berguna karena hal tersebut merangsang kesepian pikiran. Kemudian selanjutnya, metode-metode untuk memunculkan ide.
Ini saya tidak menjelaskan, hanya menyebutkan yaitu yang pertama, kelompok fokus, bertukar pikiran, analisis masalah. Kemudian cara menjadikan ide sebagai peluang usaha. Itu yang pertama, ide dapat digerakkan secara eksternal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk dapat memensi kepuasan pelanggan. Kedua, ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. Yang terakhir, ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi bagaimana pekerjaan dilakukan atau dimodifikasi cara melakukan suatu pekerjaan. Baiklah, mungkin itu saja. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.